儿子，最大的烂路是发一笔横财。都别动啊！ Halo sobat gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Kali ini Mimin akan bahas film yang berjudul Invisible Tattoo 2022. Film ini menceritakan sebuah kota industri besar di barat daya Cina, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di industri garam. Kekuasaan di kota dibagi antara dua geng. Ketika perang pecah antar faksi, seniman tato terpaksa melakukan bisnis kotor. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Di awal film diperlihatkan ada seseorang sedang duduk di rumahnya, orang itu bernama Chang. Tiba-tiba datang dua orang sambil menodongkan senjata, sambil mengancam Chang mereka meninggalkan dua surat untuk Chang. Saat mereka akan pulang, mereka diserang, sehingga terjadilah baku tembak. Kemudian orang-orang berusaha mencari Chang. Chang dan anaknya yang bersembunyi di semak-semak. Kemudian mereka pergi ke rumah Direktur Luo. Si penjaga tidak mengizinkannya masuk, sehingga Chang pun menghajarnya dan mengancamnya. Ia menyuruh penjaga itu memanggil Direktur karena ada hal yang mendesak. Kalau tidak, maka Direktur dalam bahaya besar. Kemudian Direktur pun datang. Chang ingin berbicara dengan Chilong. Direktur Luo merupakan temannya Chang. Ia meminta Luo menyuruh orang lain membawanya. Namun Luo berkata bahwa di saat situasi sekarang sulit untuk membujuknya. Mereka pun berbincang. Kemudian anak buah Luo memanggilnya karena orang dari departemen sudah datang. Luo meminta agar Chang tetap di sini karena di sini aman untuknya. Lalu Luo pun pergi dan membawa surat untuk Chilong. Sementara Chang membawa surat untuk Yin Yang. Keesokan harinya, Chang dan dua saudaranya yang bernama Men Yin Yang dan Weak Dragon. Men Yin yang memiliki nama asli Yin Changxi, ia merupakan orang yang ceroboh dan suka menembak. Sedangkan yang satunya lagi yaitu Weak Dragon, tingginya 2 meter, dengan badan besar, namun tingkahnya seperti anak kecil dan suka main-main. Kemudian scene beralih di mana saat Weak Dragon bermain judi, namun ia kalah tapi ia malah berbuat licik. Saat ketegangan terjadi, datang Chang melerai dengan cara damai. Walaupun ada sedikit perkelahian antara mereka, tapi setelah itu berlangsung damai dan mereka pun berterima kasih kepada Chang. Saat mereka pergi tiba-tiba mereka ditembak oleh Yin Yang. Hal itu membuat Chang kesal dan memarahi Yin Yang. Di tempat lain, terlihat putrinya Chang bernama Lan sedang membuat kekacauan di pasar dan dibuli oleh anak lain yang seumurannya. Lalu ia memberi pelajaran kepada anak-anak tersebut. Kemudian, para orang tua dari anak-anak tersebut datang ke rumah Chang. Mereka meminta pertanggungjawaban dari Chang. Namun Chang dengan santainya sambil mengobati luka sabetan di tangannya. Ia tidak menghiraukan hal itu. Chang bercerita bahwa ini semua salahnya. Ibu dari Lan adalah perputri dari seorang penyihir. Kemudian ia pergi karena telah membunuh musuh terbesar Chilong, sehingga membuatnya kabur dan menjadi gelandangan. Dan setelah bertahun-tahun lamanya ia pulang. Namun saat Chang sampai di sana, anaknya tidak mengakui kalau itu ayahnya. Lan dan istrinya lebih memilih Chilong. Singkat cerita, Chilong merupakan bos dari geng Black Dragon, organisasi penjualan garam terbesar. Scene pun beralih di mana dilaksanakannya ritual misterius, yaitu ritual mentato tulang. Arti ritual ini yaitu memotong otot dan memukir tulang. Kemudian di suatu malam saat perahu dari Jepang akan berlabuh di dermaga, tiba-tiba Chang and the Gang membajak kapal mereka. Setelah berhasil mereka membakar perahu dan mobil untuk menghilangkan barang bukti. Keesokan harinya, Direktur Luo mendatangi TKP untuk menyelidikinya. Kemudian, datang seorang pria, ia bernama Asano. Ia mengaku bahwa ia datang untuk kapal ini. Dan Asano menuduh bahwa ini adalah perbuatan Chilong. Namun direktur membantahnya karena tidak ada bukti apapun. Direktur pun pergi. Sementara, itu di tempat lain, ada seorang wanita yang sangat menawan. Berjalan-jalan di desa, yang membuat para kaum lelaki di sana terpanah akan kecantikannya.
Wanita itu merupakan pemain utama sirkus Amerika Universal. Ia berkeliling dunia bersama timnya. Setiap ia pergi selalu mencari tempat tato terbaik di daerah itu. Wanita itu kemudian mendatangi Chang. Ia pun mulai mentato wanita tersebut. Saat ia sedang mentato, kemudian ada yang mengilnya sehingga membuat jarum itu tertancap di wanita tersebut. 了不起的女人。 Kemudian, Chang berkumpul bersama direktur dan Chilong. Direktur memberitahu bahwa Asano datang dengan niat tidak baik. Chilong menyuruh direktur membunuh Asano. Scene pun beralih di mana Wick Dragon sedang membuka peti harta karun yang mereka dapatkan dari perahu milik Jepang. Kemudian Wick menemukan sebuah giok. Wick memberi saran kepada Chang untuk dijual dan hasilnya bagi dua. Namun Chang membantah karena ia bukan orang seperti Wick yang serakah. Wick berkata bahwa ia melakukan ini semua demi ibu dan anaknya. Chang pun mengizinkan Wak menjual giok itu. Jual di tempat yang jauh dan jangan berjudi lagi. Kemudian, scene beralih di Mna. Putrinya Chang sangatlah nakal. Dan di malam harinya ada beberapa orang menginap ke rumah Chang. Mereka berusaha membunuh Chang, dan namun Chang dapat mengalahkannya dengan mudah. Di malam berikutnya, Chang sedang bercerita dengan Yin Yang. Chang yang sangat mabuk memutuskan untuk pulang. Saat dia akan pulang ada orang yang akan membunuhnya. Anaknya pun berkata, awas ada pisau. Lan pun membantu ayahnya, namun penjahat itu melempar Lan dan membuatnya pingsan. Dan kemudian datang Yin Yang dan langsung menembak penjahat itu. Mereka langsung membawa Lan ke rumah keesokan harinya. Ia sadar dan membuat Chang terbangun. Chang pun merat Lan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di malam hari, Asano mendatangi kediaman Chang. Ia berkata bahwa ingin menambahkan tato, namun Chang sudah mencurigai Asano. Saat akan mentato, tetapi rombongan Asano datang menjemputnya. Ia berkata kepada Chang bahwa ia akan kembali lagi lain hari. Kemudian Chang membicarakan hal ini bersama direktur. Keesokan harinya, Chang sedang menunggu Dr. V di sebuah restoran. Ia ingin berterima kasih karena telah mengobati anaknya. Namun naas saat di perjalanan Dr. V ditembak orang tak dikenal. Sehingga mereka menuduh Chang adalah pelakunya, direktur pun menuduh Chang. Namun Chang tahu pasti ini adalah akal busuk Asano. Ia berniat untuk membunuhnya. Di malam harinya saat Chang sedang berpesta, Asano datang ke tempat Chang. Namun Chang berhasil mengusirnya. Keesokan harinya Chang membawa Lan ke pinggir kota agar tidak bertemu dengan Asano. Ia bermain bersama Lan di sana. Kemudian mereka berdua pun pulang. Saat tiba di rumah, datang Asano menggedor pintu rumah Chang. Asano dengan sifat sombongnya meremehkan Chang. Dan hampir terjadi perkelahian. Namun tidak jadi. Namun Asano meminta Chang menetato wanita yang bersamanya. Besok siang. Saat Chang sedang mentato, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Setelah membuka pintu, ternyata teman Chang terbunuh. Kemudian Chang dituduh bahwa ini adalah ulah Chang. Chang pun disiksa oleh keponakan dari temannya tersebut. Karena ia berpikir bahwa ini adalah ulah Chang. Namun Chang diselamatkan oleh Direktur Luo. Saat di perjalanan, Chang pun berpikir bahwa setiap orang yang ingin bertemu dengannya pasti selalu berakhir tragis. Chang pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Keesokan harinya, Chang meminta Lan untuk mengantarkan surat kepada Yin Yang dan Chilong. Saat Chang akan pergi, ada teman-temannya yang ingin melarang Chang untuk pergi. Namun Chang malah menghajar mereka, karena Chang ingin menyelesaikan masalah ini. Chang pun pergi ke kota Jiapong tempat Asano berada. Ia berniat akan membunuh Asano. Saat tiba di sana, ada wanita yang kemarin Chang tato tubuhnya. Ia menanyakan Asano kepada wanita itu. Namun wanita itu menjawab bahwa ia tidak tahu. Di malam harinya, saat ibu dari Wick Dragon sedang bersantai bersama cucunya dan Lan, tiba-tiba datang dua orang yang membunuh ibu dan anaknya Wick Dragon. Lan pun yang melihat hal itu ia melarikan diri. Kemudian Chang pulang dan menemukan anaknya yang sangat sedih. Lan pun menceritakannya kepada Chang. Keesokan harinya, Chang pun dibawa dan ditahan. Wick sangat marah karena ia berpikir bahwa itu adalah ulah Chang. Orang-orang yang di sana pun menuduh Chang, karena Chang selalu pergi ke tempat orang Jepang. Dan kenapa hanya anak Chang yang selamat? Keesokan harinya Yin yang menemui Chang. Ia berkata, ia ingin ditato mata Yin dan yang di belakang kepalanya. Ini yang berbicara kepada Chang bahwa ia akan membunuh Chang, karena ia mendapat tugas dari Chilong. Walaupun sangat berat hati, tapi harus ia lakukan.
Saat akan membunuh Chang, datang rombongan Asano. Yin Yang pun langsung bersembunyi. Asano menghampiri Chang dan menodongkan senjata kepada Chang. Kemudian datang Wick menembaki mereka. Baku tembak terjadi. Wick dan Yin Yang pun terbunuh. Asano pun langsung pergi. Chang yang melihat hal itu, ia sangat marah. Namun saat melihat Men Yin Yang, ia ternyata masih hidup meski kakinya sudah tidak ada. Chang pun bergegas membantu Yin Yang. Kemudian saat keluar dari tempat direktur, ia bertemu seorang dengan luka yang ada di wajahnya. Namun Chang merasa tak asing dengan orang itu. Pria itu bernama Cao. Ia mengingat kembali perkataan Yin Yang waktu itu. Chang pun mencurigai pria itu, karena yang Chang tahu itu hanya tamu biasa direktur Luo. Apa ada hubungannya dengan semua ini? Kemudian adegan memperlihatkan di mana Chang ingin mentato sebuah gambar ketapel di tangannya Lan. Lan merasa sangat senang. Namun saat selesai ternyata Chang melihat istrinya, yaitu ibu dari Lan. Lan pun seketika langsung menangis. Chang pun memeluk Lan. Keesokan harinya, saat Chang keluar dari tempat Luo, ia langsung menyerang penjaga dan tiba-tiba Cao menyerang Chang. Perkelahian pun terjadi. Lan ditangkap oleh prajurit dan akhirnya Chang pun dibuat pingsan oleh Cao. Saat ia terbangun, ia sudah diikat di kursi. Di suatu malam, saat Luo masuk ke kantornya, ternyata di sana sudah ada Asano yang sudah menunggunya. Ia meminta Luo membantunya untuk menyelapkan geng Black Dragon. Dan terungkap bahwa ternyata ini semua adalah ulahnya Luo. Ia melakukan ini untuk mempertahankan jabatannya. Terungkap bahwa Luo adalah direktur yang licik. Chang berkata bahwa keadilan akan selalu menang. Chang meminta Luo melepaskan Lan. Namun Luo meminta Chang membunuh Qilong. Di malam harinya, mereka pun pergi menggunakan mobil. Chang masuk menemui Qilong. Ternyata di belakang Luo bersama para tentaranya. Mereka mengepung tempat Qilong dan langsung menembaki mereka semua. Namun Qilong dan Chang berhasil selamat. Chang kemudian berteriak jika dia sudah mengkap Qilong. Chang meminta Luo melepaskan Lan. Chang kemudian berkata kepada Qilong kalau ia tidak akan membunuhnya. Ia tidak akan menjadi pengkhianat seperti Luo. Sementara di luar, Asano datang menghampiri Luo dan memuji Luo karena keberaniannya berkhianat kepada bosnya sendiri demi kepentingan pribadi. Luo pun melepaskan Lan. Ia menyuruh Lan pergi ke dalam rumah itu kalau ia ingin bertemu ayahnya. Lan pun pergi ke dalam. Kemudian Luo pun ingin menunjukkan sesuatu kepada Asano. Dan ternyata itu adalah cara licik Luo untuk mengepung Asano. Ia menyuruh Asano untuk masuk ke dalam bar itu. Kemudian Luo pun menembaki mereka semua. Namun Asano berhasil bersembunyi. Chang menyuruh Lan bersembunyi. Kemudian Chang pun menghajar geng Asano. Saat Qilong akan menyelamatkan Chang, ia tertembak oleh Asano. Asano pun membunuh Qilong. Duel sengit pun terjadi antara Chang dan Asano. Dan akhirnya Chang pun dapat mengalahkan Asano dan membunuhnya. Mendengar ada Lan masih hidup, Luo pun membaki mereka. Chang pun menyuruh Lan untuk pergi sejauh mungkin sekuat yang ia bisa. Chang pun membakar bar itu, kemudian ia berjalan ke depan bar. Luo pun menembaki Chang. Ia melakukan hal itu untuk melindungi anaknya. Chang pun akhirnya mati. Film diakhiri dengan memperlihatkan Lan yang sudah menjadi wanita cantik dan dewasa. Ia bersama Men Yin Yang. Lan berkata, ayah aku sudah membalaskan dendammu. Dan film pun selesai.